Ya, akhirnya semua data yang dirilis untuk minggu ini, terutama yang kita tunggu-tunggu adalah ISM Service, itu sudah dirilis tadi malam dan hasilnya mengecewakan. Walaupun kalau misalkan lihat secara keseluruhan, tidak terlalu mengecewakan alias tidak terlalu rendah, tapi ini memberikan isyarat bahwa semua terkait dengan kebijakan tarif sepertinya sudah mulai menyerap ke dalam ekonomi Amerika. Kira-kira dampak selanjutnya seperti apa? Dan apa yang mungkin menjadi faktor penggerak berikutnya? Ini dia ulasannya. So, ada 3 faktor penggerak di sini yang kita kelompokkan. Pertama dari data ekonomi terlebih dulu, PMI Service atau ISM Service PMI, kita sudah lihat resultnya adalah relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Bahkan angka ini mencerminkan adanya kecenderungan bahwa berita ataupun dampak dari kebijakan tarif itu sudah mulai meresapi atau bahkan menggerogoti data-data ekonomi. So, kalau misalkan ternyata dari sektor jasa saja jelas terpengaruh, maka yang paling memungkinkan adalah hampir semua mayoritas data itu akan mulai merasakan dampak dari tarif. Bagaimana dengan inflasi? Nanti minggu depan baru kita lihat. Oke, yang kedua adalah terkait dengan jelang deadline untuk sanksi Rusia. Itu adalah jatuh di tanggal 8 Agustus. So, ada beberapa perkembangan terbaru yang perlu kita tinjau ulang dan juga mungkin akan menjadi faktor penentu berikutnya. Karena ini mengingat akhir minggu atau akhir pekan, sehingga kita harus siap dan siaga terkait dengan respon ataupun reaksi market untuk hal ini. Nah, yang terakhir adalah isu perombakan Fed. Seperti kita ketahui, setelah pengunduran diri dari Adriana Kruger dari salah satu anggota Dewan Gubernur Fed, maka diperlukan satu orang yang bisa menggantikannya, di mana jabatan ini juga sebetulnya ya bisa dikategorikan baru akan expire di Januari 2026. Jadi sayangnya sudah mundurkan diri sebelum term berakhir dan rencana efektif itu adalah di 8 Agustus. Jadi ada 2 agenda di sini, 8 Agustus untuk deadline Rusia dan juga terkait dengan pengunduran diri dari Adriana Kruger. Nah, mungkin juga yang perlu kita tinjau kembali adalah terkait dengan pencalonan untuk siapa yang akan menggantikan Ketua Fed Jerome Powell nanti. Cukup menarik ya. So, kalau kita perhatikan dari data ekonomi teman-teman, yang kecenderungannya memberikan indikasi sudah mulai ada perlambatan itu dari beberapa komponen yang ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut, ada beberapa data yang cukup menarik di sini. Ada service PMI yang jelas mengalami penurunan, kemudian business activity juga mengalami penurunan, kemudian juga kita lihat di situ order atau pesanan baru juga mengalami penurunan, kemudian employment jelas mengalami penurunan, kemudian inventory, kemudian new export order ataupun pesanan ekspor baru juga mulai penurunan, dan data impor juga mulai penurunan. Jadi semua komponen hampir bisa dibilang mayoritas 7 dari 10 komponen ini mengalami penurunan, dan ini memberikan kesan bahwa sepertinya sektor jasa atau sektor service atau non-manufacturer saja mulai meresapi dampak dari tarif tersebut, sehingga kemungkinan dampak terhadap sektor lain kelihatannya juga akan relatif bisa terlihat dalam waktu dekat. Nah, salah satunya juga mungkin kita akan lihat itu adalah CPI yang baru akan dirilis di hari Selasa tanggal 12 mendatang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dampak dari tarif ini akan serta-merta mendorong inflasi melonjak jauh lebih tinggi seperti yang dikhawatirkan oleh Powell dan kawan-kawan atau tidak. Yang jelas dari 1 minggu terakhir kita sudah disuguhkan oleh data non-farm payroll, data tenaga kerja yang relatif lebih lemah, kemudian tingkat pengangguran juga kembali meningkat ke 4,2%, dan ISM Manufacturer beberapa waktu lalu, kurang lebih di hari Senin juga kita sempat melihat data yang relatif bisa dibilang cukup negatif ya, terutama untuk factory orders. Nah, ISM Manufacturer dirilis minggu lalu juga menunjukkan data yang relatif lebih lemah, dan tadi malam kita lihat data ISM Service juga relatif lebih lemah. So, dari sini saja kita bisa memperkirakan mungkin dampak yang paling real adalah melambatnya aktivitas ekonomi. Jadi kita perlu lihat di sini, dan ekspektasinya justru malah mendorong kepada penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Dan itu sebabnya dari sejak akhir pekan John Williams ataupun bahkan Mary Daly minggu ini sudah memberikan pernyataan bahwa mereka membuka peluang untuk kemungkinan penurunan suku bunga di bulan September. Ya, kita tinggal tunggu saja. Berarti indikasi terkait dengan penurunan suku bunga sepertinya semakin dekat. Tapi ini mungkin akan berbeda cerita kalau misalkan ternyata Fed lebih memprioritaskan inflasi, dan itu baru akan dirilis minggu depan. Oke, kita tinggal tunggu saja data inflasi tersebut. Nah, terkait dengan deadline 8 Agustus ini yang perlu Anda ketahui teman-teman. Saya tidak semata-mata terkait dengan kekhawatiran apa yang disebut tarif sekunder merasa kepada India, tapi juga harus kita lihat di sini bahwa selain India ternyata ada beberapa negara yang juga turut membeli terkait dengan harga ataupun minyak ataupun energi dari Rusia. Salah satunya adalah China. Ini yang kemarin sempat kita singgung bahwa yang dikhawatirkan adalah kalau sampai ternyata China tersinggung oleh
ketentuan dari Trump ini kaitannya dengan tarif sekunder, maka hampir bisa dipastikan ini akan mencegah ataupun menghambat kesepakatan untuk melanjutkan ataupun memperpanjang kaitannya dengan gencatan senjata perang dagang ya, yang harusnya deadline-nya adalah tanggal 12. Nah, sampai detik ini saya belum mendapatkan pengumuman resmi dari Trump apakah mereka setuju untuk memperpanjang apa tidak. Sebagai pertimbangan, China dari sejak pertemuan dengan Scott Bessent di minggu yang lalu itu sempat memberikan indikasi bahwa mereka setuju untuk melakukan perpanjangan tersebut. Nah, hanya saja ketentuannya adalah semua keputusan dan kesepakatan ini akan ditentukan oleh Donald Trump, dan sampai detik ini saya tidak mendapatkan pengumuman tersebut. Walaupun dari beberapa media ataupun beberapa mungkin termasuk dari headline ya yang kita sempat baca adalah bahwa Trump mengatakan atau mengklaim lebih tepatnya hampir mencapai kesepakatan dengan China untuk memperpanjang deadline ataupun bahkan memperpanjang gencatan perang dagang, atau dengan kata lain mencapai kesepakatan yang lebih mutlak diperlukan untuk ke depan. Nah, cuman sampai detik ini tidak ada detail apakah itu diperpanjang sampai berapa lama. Jadi dengan kondisi tersebut berarti mencerminkan adanya ketidakpastian. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau hal tersebut ditunda-tunda karena kaitannya dengan dampak tarif sekunder ini. Kalau sampai 8 Agustus ini ternyata tidak ada respon ataupun reaksi dari Vladimir Putin atau dari Rusia, maka kemungkinan ini akan diberlakukan bukan hanya terkena kepada Rusia, tapi juga negara-negara pihak ketiga yang ditenggarai membeli energi ataupun minyak dari Rusia. Ya, berarti dengan kata lain, siap-siap ketegangan dagang itu akan kembali muncul. Nah, cuma kabar bagusnya tadi pagi saya sempat membaca sekilas, ada informasi yang mengatakan bahwa Rusia saat ini sedang mempertimbangkan opsi gencatan senjata Ukraina atau gencatan senjata udara dengan Ukraina. Kemudian juga kemungkinan Vladimir Putin juga sedang mencoba untuk berupaya mencegah supaya tarif sekunder itu tidak diberlakukan. Ya, mungkin saja ini salah satu cara mereka untuk meredam kekhawatiran, yang mana itu adalah harusnya menjadi sinyal yang cukup bagus ya. Artinya ada kepastian ataupun ketenangan meredam efek kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Itu sebabnya kenapa harga minyak mulai penurunan ke level $65. Tapi tidak puas, karena kita masih harus menunggu apakah level 65 ini akan menjadi final support atau justru dia akan ditembus. Nah, sampai sejauh ini kita masih tetap mencantumkan agenda 8 Agustus ini sebagai poin yang harus diwaspadai sampai hari Jumat. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh partai LDP, ini adalah kaitannya dengan menyoroti mata uang yen atau Japanese yen, yang mana sampai detik kemarin kita sempat melihat ada kenaikan atau lonjakan sampai ke level 150. Oke, ini adalah mungkin salah satu statement yang perlu kita pertimbangkan, karena dari Taro Kono, yaitu dari salah satu pejabat partai LDP, di mana partai LDP ini adalah partai penguasa atau partai yang berkuasa di Jepang. Dan dia mengatakan bahwa suku bunga yang lebih tinggi diperlukan setidaknya untuk memperkuat mata uang yen mereka. Nah, perlu diingat di tahun 2024 yang lalu, Taro Kono pernah memberikan rekomendasi kepada BOJ, atau lebih tepatnya mungkin saran kepada BOJ untuk melakukan kenaikan suku bunga. Dan kala itu mata uang yen atau Japanese yen atau lebih tepatnya USD Japanese yen itu berada di level 158. Dan sejak saat itu terjadilah penurunan-penurunan sampai akhirnya BOJ melakukan kenaikan suku bunga persis dengan apa yang diperkirakan ataupun diharapkan oleh Taro Kono. Dan akhirnya kita melihat yen mengalami penguatan, USD Japanese yen turun sampai ke level 143, dan sampai saat ini masih tetap bertahan di 147, 148. Nah, pertanyaannya tentunya ini cukup menarik. Apakah ini berarti menjadi pertanda apa yang dilakukan oleh Taro Kono di 2024 juga akan didengar di tahun 2025 ini? Kalau iya, berarti mungkin dalam waktu dekat kita tinggal menunggu BOJ melakukan kenaikan suku bunga tersebut. Artinya, sekali lagi di sini, walaupun ada kondisi posisinya adalah kemungkinan mereka menaikkan suku bunga, mereka tidak semudah itu memutuskan kenaikan suku bunga. Jadi ada waktu di September ataupun Oktober, kita perlu melihat lebih lanjut dari sisi data ekonomi. Kemudian juga yang paling memungkinkan adalah mereka juga akan menunggu tindakan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve. So, jika Fed melakukan penurunan suku bunga, maka mereka bisa bersiap-siap untuk segera menaikkan suku bunga untuk menutupi ataupun memperkecil gap suku bunga mereka. Oke, siapa kira-kira yang menjadi kandidat untuk menggantikan Jerome Powell? Dan itu yang sempat dikatakan oleh Trump dalam wawancaranya tadi malam. Salah satu yang dipertanyakan tentunya terkait dengan Adriana Kruger. Ya, ini adalah pejabat gubernur
bank sentral atau gubernur Fed yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Jumat kemarin, dan efektif per tanggal 8 besok itu akan segera resmi cabut dari gubernur Fed. Nah, tinggal masalahnya adalah siapa yang akan mengisi kekosongan ini. Kelihatannya Trump tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur. Nah, tapi yang cukup menarik adalah kandidat calon ketua Fed. Ada sekitar 5 calon, dan salah satu calon dicoret, dan itu adalah atas permintaan sang calon sendiri, yaitu Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika. Trump sempat menanyakan kepada Scott Bessent terkait dengan pencalonan ini, ternyata Scott Bessent menolak. Jadi artinya dia akan tetap dalam kursinya sebagai Menteri Keuangan Amerika, dan kelihatannya 4 calon berikutnya atau 4 kandidat lainnya itu yang akan dipertimbangkan oleh Trump. Dan hasil keputusan itu akan segera dibuat, hanya saja tidak jelas kapan waktunya, tapi perkiraan kami tidak akan terlalu cepat ya. Nah, posisinya adalah saat ini ada 2 Kevin, yaitu Kevin Hassett dan juga Kevin Walsh. Kevin Hassett adalah orang Gedung Putih yang kita kenal sebagai penasihat ekonomi Gedung Putih, yang masih ya bisa dibilang cukup dekat dengan Trump. Sementara Kevin Walsh itulah mantan pejabat gubernur Fed. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan, minimal Kevin Walsh memahami seluk-beluk dari Federal Reserve ya. Cuman masalahnya apakah pandangannya akan sama dengan sang presiden? Ya sangat mungkin, karena sampai saat ini pun dia termasuk salah satu yang mendesak Powell untuk turunkan suku bunga. Kemudian juga terkait dengan Christopher Waller, yang juga bisa dibilang dalam 2 bulan terakhir kita sering melihat dari pernyataan yang juga relatif dovish dan mendesak kepada penurunan suku bunga. Termasuk dia juga yang bela untuk penurunan suku bunga tersebut, atau ya memberikan pandangan berbeda ya di FOMC kemarin bulan Juli. Nah, tinggal masalahnya satu lagi, ya kita tidak tahu siapa kandidat ini. Apakah kandidat ini juga masih termasuk orang yang cukup kompeten atau orang baru? Kalau misalkan diperhatikan, maka yang paling memungkinkan adalah duo Kevin, antara Kevin Walsh ataupun Kevin Hassett. Nah, tinggal permasalahannya siapa yang akan ditempatkan sebagai ketua. Atau bisa jadi salah satu dari ketua ini atau kandidat ini akan ditempatkan sebagai gubernur Fed menggantikan Adriana Kruger. Dengan catatan, Trump sempat memberikan prediksi ataupun memberikan bocoran bahwa kemungkinan untuk pertimbangannya adalah kalau nantinya ditempatkan ke Dewan Gubernur, maka dipastikan ada satu yang akan permanen dan ada satu yang relatif mungkin hanya bersifat sementara, karena nantinya begitu dia melihat ada peluang untuk mengganti Powell, maka itu yang akan diangkat. So ini cukup menarik ya. Kalaupun misalkan kita perhatikan dari poin per poin ataupun semua kandidat, maka hampir dipastikan siapapun calonnya, itu kemungkinan calon yang dipilih sebagai orang yang pertama kompeten secara finansial, kemungkinan yang kedua adalah yang bisa dibilang cukup memahami keinginan Trump, yaitu untuk menurunkan suku bunga. So ujung-ujungnya inilah kaitannya dengan kapan dan berapa besar kemungkinan untuk penurunan suku bunga tersebut. Kita memperkirakan kemungkinan paling dekat adalah bulan September, kemudian juga dengan calon yang tentunya nanti jadi dipilih, tentunya ini akan memberikan isyarat bahwa semakin dekat untuk penurunan suku bunga. Itu sebabnya kita mungkin akan lihat adanya refleks ataupun respon dari market yang positif terkait dengan penurunan suku bunga tersebut. Oke, untuk ekonomi kalender untuk hari ini, saya cuma melihat ada data dari Jerman tadi sudah ternyata dirilis, minus 1% dari factory orders-nya, berarti ya euro berarti kemungkinan akan kecenderungan melemah, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian juga terkait dengan construction PMI dari Inggris yang kemungkinan di jam 15.30. Oke, kemudian di malam hari cuma ada crude oil inventories, sementara saya tidak melihat data ekonomi lain selain itu. Dan kita tidak akan melihat data ekonomi Amerika sepanjang sisa minggu ini, teman-teman. Hanya ada initial jobs claim besok, dan itu pun hanya statusnya adalah data mingguan. Saya rasa kalaupun data mingguan, ya tidak akan lebih banyak untuk direspon market. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini dalam waktu dekat adalah ada 3 poin. Yang pertama, tentunya pencalonan dari ketua Fed ataupun siapa yang akan menggantikan Adriana Kruger di Dewan Gubernur. Yang kedua adalah BOE meeting, yang kali ini fokusnya adalah penurunan suku bunga 25 basis point dari BOE dan pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey. Kalau misalkan ternyata pernyataannya masih tetap memberikan indikasi penurunan suku bunga lebih lanjut, ya otomatis saya rasa pound sterling akan sangat wajar kalau dia kembali tertekan turun. Nah, tapi kalau misalkan dia berubah sikap menjadi hawkish, menunda untuk penurunan suku bunga berikutnya, maka kita mungkin akan melihat pound sterling akan mulai rebound. Tapi kita tunda dulu itu sampai besok. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan perkembangan terbaru, deadline sanksi Rusia. Kita perlu meninjau lebih lanjut apakah Rusia akan merespon atau justru akan
ya bisa dibilang melawan. Kalau misalkan melawan, tentunya ini bukan hal yang bagus, terutama untuk crude oil. So, perhatikan crude oil dengan seksama karena kemungkinan itu akan sangat sensitif terkait dengan perkembangan dari tarif sekunder tersebut.